akan membaca dulu kitab Fathul Mu'in dengan metode Jawa atau dengan metode utawi iki iku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu tawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Ai asbabu nawaqidil wudu'i, tegese pira-pira perkara kang batalake wudu iku arbaatun, ada ana papat. Jadi di dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Kenapa ada 4? Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tayakunu khuruji syai'in, yakine metune suwiji-wiji ghairu maniyihi kang saliyane manine man. Jadi yang pertama adalah batalnya wudhu itu ketika keluar sesuatu dari lubang yang mana dia yakin selain mani. Jadi kalau keluarnya itu berupa mani, maka tidak batal seperti itu. Nah, kemudian di sini kami akan memperinci dari hal-hal yang keluar dari dua lubang tersebut. Andaikan misalnya ada orang itu lubangnya itu terbuka normal, maka apapun yang keluar dari situ, ainan kana aurihan, baik itu berbentuk sesuatu wujud atau berbentuk udara, rotiban, baik itu basah, aujafan atau kering, mu'tadan yang mana keluarnya itu umum seperti pipis, seperti buang air kecil, au nadiron atau sesuatu yang jarang-jarang, kadami basurin, seperti darah basur, au ghairihi infasola aula. Maka hukumnya membatalkan wudhu kalau memang bolongannya itu adalah munfatih. Sekarang Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah menjelaskan cukup komprehensif, cukup terperinci di dalam kitabnya Zadul Labib tentang hal ini. Misalnya ada orang tersebut itu alat kelaminnya itu munsat atau buntet sejak lahir, buntet. Lah kalau dia itu buntetnya itu asli atau tertutupnya itu asli dari sejak lahir, maka yang taqidul kharij min ayyi subbah kanat hatta min manafid Engda Ibn Hajar khilafan li Romli. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Imam Romli, menurut Imam Ibn Hajar, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa ketika ada orang sejak lahir itu buntet dua alat kelaminnya, maka setiap apapun yang keluar dari lubang manapun di dalam tubuh kita, bahkan dari hidung, kalau keluar sesuatu maka batal wudunya. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan menurut pendapat Imam Romli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, bahwa hal itu tidak menjadikan batal kalau keluarnya dari manafid, dari hidung dan lain sebagainya. Tidak menjadikan batal. Jadi misalnya ada orang itu sejak lahir itunya dua alat kelaminnya buntet, tertutup seperti itu, kemudian dia itu keluar sesuatu dari hidung setelah wudhu, maka nggak batal menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar, maka hukumnya adalah batal. Ini ada khilaf seperti itu. Tentu kalau saya menyarankan ikut pendapat Imam Romli karena memang sulitnya menjaga hal tersebut. Jadi kalau ada orang habis wudhu, kemudian dia mimisen atau dia keluar sesuatu dari telinga, batal menurut Imam Ibn Hajar. Ini sangat sulit sekali. Yang kedua adalah ketika dia itu sejak lahir itu torik, buntet tertutupnya itu tertutup yang sejak lahir. Kemudian dia itu sejak lahir itu masih terbuka, masih normal, keliru saya, normal, bolong, kemudian terjadi sesuatu sebab sehingga dua lubangnya itu, dua alat kelaminnya itu harus munsat, harus tertutup, kira-kira begitu. Karena kecelakaan misalnya, atau karena operasi dokter misalnya tertutup. Nah bagaimana? Nah di sini diperinci oleh para ulama. Ini ada bahasa yaitu arid. Arid itu tertutupnya dua alat kelamin itu karena ada suatu sebab. Jadi bukan sejak lahir, kira-kira begitu. Kalau dia melakukan operasi, kemudian
dokter atau ahli itu membuat lubang di tahta surah, di bawah surah, di bawah pusar, maka yang takidul wudu wa baqiyatul ahkam al muhil tasbutul lil muhil al asli ittifaqon. Jadi kalau misalnya bolongan tersebut dari bawah pusar, jadi alat kelamin laki-laki buatan atau tempat pipis buatan itu di bawah pusar, maka menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i batal secara mutlak. Sedangkan kalau fisurah fauqoha, ketika misalnya dokter membuat bolongan untuk tempat pipis, tapi di atas daripada tempat pipisnya kita, di atas daripada pusar, maka menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, la yang tagidul wudu, tidak dianggap batal wudunya, li'annahu bil qawi asbahu. Karena menurut muktamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, baik Imam Ibn Hajar maupun Imam Romli, itu dianggap ditasbih, disamakan dengan qawi, seperti mutah atau mimisen, sehingga tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang muktamad seperti itu. Saya ulangi, ketika bolongan buatan atau lubang pipis buatan itu ada di bawah pusar, maka batal secara mutlak apapun yang keluar. Tapi kalau di atas pusar, maka layang tagid indal muktamad, tapi tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang muktamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Kadudatin koyok ular akhrojat kang metu akhrojat kang ngetokake rosaha ing sirai dudah sumarojaat nuli balikake sapa dudah. Nah, kemudian di sini dipertegas oleh Imam Imam Zainuddin Al-Malibari bahwa termasuk yang membatalkan wudhu itu jika perkara yang keluar itu merupakan perkara yang nadir, perkara yang memang jarang keluar dalam sehari-hari seperti itu. Misalnya apa? Misalnya basur. Misalnya kita punya penyakit bawasir, kemudian kita setelah wudhu kok keluar bawasir, maka menurut pendapat yang menurut pendapat di dalam Fathul Mu'in ini dianggap membatalkan wudhu seperti itu. Termasuk ketika ada sesuatu yang nadir, misalnya ada orang orang tersebut itu dari dalam perutnya ada ulatnya keluar, kemudian masuk lagi, maka menurut yang muktamad dari mazhab Imam Asy-Syafi'i dari kitab Fathul Mu'in ini adalah wudunya batal. Ya, kemudian ada, walaupun nanti kemudian juga ada pendapat dari pendapat yang lain. Min ahadisa bilail mutawaddi'i, saking salah sijine bolongane wong kang wudu. Alhayi kang urip duburon ono dubur kana ono au kubulan utawa kubul, walau kana lan lamun ono apa al khariju perkara kang metu iku basur nabitan kang tumbuh dakhilat duburi ing jerone silit, fakhraja mangka metu auzada utawa nambahi khurujahu ing metune madkur. Lakin, nah ini dikatakan batal. Lakin di sini ada perbedaan pendapat. Afta paring fatwa sinten al-alamatu wong kang banget alime, yaiku al-kamalu Syekh Al-Kamal Ar-Raddatu bi'adamin naqdi bi khurujil basur. Menurut Syekh yaitu Syekh Ar-Raddad, Kamal Ar-Raddad, beliau mengatakan bahwa penyakit bawasir itu tidak membatalkan wudhu seperti itu. Jadi kalau kita keluar bawasirnya, maka tidak keluar wudhu. Bal bil kharij minhu kaddam. Kecuali kalau keluarnya itu memang bersamaan dengan sesuatu, misalnya darah. Wa an Malikin lan iku ana pendapat saking Imam Malik. Jadi begitu. Kemudian ada pendapat dari mazhab Imam Maliki, la yang takidul wudu bin nadir. Tidak dianggap membatalkan wudhu jika yang keluar itu sesuatu yang nadir, sesuatu yang memang jarang keluar, seperti itu. Misalnya tadi adanya ulat. Ulat itu tidak umum. Rata-rata orang buang air besar itu ya kotoran. Tapi ini ada orang buang air besar berupa ulat, maka tidak batal menurut pendapat
Imam Maliki. Wasani yuhau tawi kaping pindone nawakidul wudu. Yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu iku zawalul akli, ilangi akal, au tamyiz, tegese tamyiz bisukrin kelawan mendem, au jununin utawa napa jenenge edan, au igmain utawa ayan, au naumin utawa turu. Nah, kemudian yang membatalkan wudu yang kedua itu adalah hilangnya akal, sebab gila, sebab mabuk, atau sebab tidur dan lain sebagainya. Kami akan memerinci apa pengertian mabuk, apa pengertian gila, apa pengertian ayan, dan apa pengertian naum menurut pendapat para mujtahid. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Labib ala Syarhi Takrib, as-sukaru. Jadi orang yang mendem, pengertian mendem atau pengertian mabuk itu apa? Huwa khibalu fil aqli wattirabi fin nutqi au ai huwa zawalu syu'uri ma'a baqa'il quwwah wal harakah fil a'dha. Jadi dia itu akalnya itu hilang. Kemudian tidak bisa berbicara dengan normal. Kemudian hilang perasaan di dalam dirinya, tapi dia masih punya kekuatan untuk bergerak dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian daripada mabuk. Jadi kalau kita lihat orang mabuk kan dia masih punya kekuatan, masih bisa melawan dan lain sebagainya. Tapi otaknya telah ittirab, tidak bisa dia ngomong secara normal. Kemudian otaknya telah hilang. Ini pengertian daripada mabuk itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah al-junun. Apa pengertian junun? Pengertian junun itu gila. Apa pengertian gila menurut fikih? Jadi jangan pengertian gila menurut yang lain. Huwa zawalul idrak bil kulliyah. Hilangnya sebuah tangkapan normal secara keseluruhan. Ma'abaqail quwwah wal harakah fil a'dha. Ngomongnya sudah nggak bisa, nggak normal. Kemudian pikirannya sudah hilang. Seperti itu. Kalau tadi mabuk itu kan masih khoyal, dia masih khoyal. Sedangkan kalau gila itu telah hilang secara keseluruhan, tapi masih punya kekuatan. Orang gila itu kan masih punya kekuatan. Lah orang gila dan orang mabuk batal wudunya. Yang ketiga adalah ighma. Kalau kita sering menyebutnya orang ayan. Apa pengertian ighma itu sendiri? Ighma itu adalah maradun yazilu syu'ur minal qalbi ma'afuturil a'dha. Ighma itu adalah sakit yang mana menghilangkan perasaan-perasaan zahir batin serta tubuhnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ayan namanya. Sudah nggak bisa apa-apa, sudah hilang ingatan, kemudian tubuhnya nggak bisa bergerak, itu ayan. Jadi jangan bisa memasukkan. Ayan itu masuk ke dalam hal-hal apa saja. Tubuhnya nggak bisa digerak-gerakkan, tidak punya kekuatan lagi, kemudian pikirannya sudah hilang. Itu namanya ayan. Yang keempat adalah an-naum, zawalus syu'ur, hilangnya perasaan minal qalbi dari hati, ma'astirkha'il a'dha'i dima, serta berhentinya seluruh gerakan-gerakan tubuh bisa babil mutasa'idah minal ma'idah. Nah, kenapa? Karena saat itulah dia itu sedang hilangnya proses yang ada di dalam tubuhnya. Itu pengertian tidur itu sendiri. Ya, tapi yang paling penting adalah istirkha, karena nanti ada perbedaan dengan yaitu an-nu'as. Kalau an-nu'as itu istirkhanya tidak hilang secara sempurna. Nah, orang tidur itu apa sih? Kalau dia tidur itu ketika ada orang berbicara di samping kanan kirinya nggak dengar, itu namanya tidur. Tapi kalau masih dengar tapi tidak paham, itu namanya ngantuk. Nah, hukumnya ngantuk sama tidur berbeda. Yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Itu pun nanti dengan 4 syarat. Sedangkan kalau hanya ngantuk, maka tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Nah, ngantuk itu syaratnya apa? Syaratnya orang tersebut ketika dia telah ngantuk atau telah hilang istirkha akalnya, berhenti akalnya, tapi di telinganya masih mendengar kanan kirinya dan dia masih mendengar walaupun lam yufham, walaupun tidak paham. Itu pengertian ngantuk. Fasukaru wal jununu wal ighma'u wan naumu yang takidul wudu. Nah, gila, mabuk, hilang akal,
ayan dan apa tadi namanya tidur batal wudunya, kecuali orang yang tidur menempati tempatnya. Nah, syaratnya ada 4 orang yang tidur tidak batal. 1, ayyakuna mumakinan mak'adahu minal ardi. Yang pertama adalah dia menempati tempat duduknya. Jadi ketika tidur saya begini ya bangunnya seperti ini. Tidak boleh nanti bangunnya di sebelah kanan misalnya atau di sebelah kiri, nggak boleh. Karena kalau pindah tempat maka yang taqidul wudu, otomatis wudunya batal. Yang kedua ayyakuna mu'tadilal khilqah. Yang kedua adalah yaitu ideal tubuhnya. Ideal itu apa? Ideal itu dobitnya katanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, pantatnya itu kalau ketika duduk itu bertemu. Jadi bertemu, nutup. Itu namanya ideal. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Lah, dobitnya ideal itu apa? Batasan hukumnya yaitu ketika duduk itunya bertemu pantatnya. Maka itu namanya ideal. Kalau tidak ideal, maka walaupun tidurnya itu masih menempati tempatnya, maka tetap batal. Yang ketiga adalah ayastagidu alatina ma'alaiha. Ketika dia itu tidur, ketika dia bangun masih di tempatnya. Kalau yang pertama tadi kan dia tidur, kemudian pantatnya menyentuh bumi. Kalau yang ketiga ini ketika dia bangun masih di tempatnya. Yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun 'inda ramli bi khurujir rih wa yakfi adl inda Ibnu Hajar. Lah, yang syaratnya keempat menurut Imam Ibnu Hajar tidak ada orang yang adil. Adil itu pengertian adil itu apa? Pengertian adil itu adalah orang yang man lam yartakib kabiroh, orang yang tidak terkenal ahli maksiat besar, walam yasud ala sohiroh, dan tidak selalu melakukan maksiat-maksiat kecil, seperti itu. Dan dia itu memang orang yang masih taat kepada Allah, itu adil. Jadi tidak terkenal ahli maling, ahli mencuri, tidak terkenal ahli zina, maka dia termasuk adil. Ketika bangun tidur tidak ada orang adil. Ketika bangun tidur tidak ada orang adil yang mengatakan, "Mas, Pak, Anda tadi ngentut." Maka dia menurut Imam Ibnu Hajar termasuk orang yang wudunya tidak batal. Walaupun nanti Imam Romli mengatakan di dalam Nihayatul Muhtaj bahwa syaratnya harus maksum, harus orang yang benar-benar terjaga dari kemaksiatan. Nah, kemudian ini adalah hilangnya akal. Kemudian di dalam apa dalil yang mendasari daripada hilangnya akal? Li khabaris sahih faman mongko utawi sapane wong iku nama kebluk sapa man falyatawaddu mongko becik wudu sapa man. Barang siapa orang yang tidur maka dia wajib untuk berwudu. Lah kemudian wa kharaja bizawalil aqli an-nu'asu wa awailu nishwati sukari. Lah termasuk perbuatan yang tidak menjadikan batalnya wudu itu apa? Yaitu ketika dia ngantuk atau baru mau mabuk tapi nggak jadi. Jadi baru mau hilang akal tapi nggak jadi, baru mau. Tapi kalau sudah hilang akal maka batal wudunya. Ngantuk tidak batal wudunya, ngantuk. Kalau ngantuk tidak batal. Fala naqadu mengkora batal bihima kelawan an-nu'as wa awailu nishwati sukari. Kama ida syakka hal nama amnu'as. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang misalnya dia ragu-ragu apakah dia itu tidur, apakah dia itu ngantuk, kira-kira begitu. Apakah dia tidur, apakah dia ngantuk, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa min alamati nu'asi sima'u kalamil hadirina wa illam yafhamhu. Nah, di dalam kitab ini kalau Anda ragu, saya tadi ngantuk atau tidur ya, maka dilihat kalau dia itu masih mendengar omongan yang ada di sekitar kanan kirinya, maka itu namanya ngantuk. Walaupun wa illam yafhamhu, walaupun tidak paham. Tapi kalau dia itu tidak mendengar sama sekali, istirkha, benar-benar istirkha, hilang akalnya, istirahat otaknya, maka dia disebut orang yang tidur. La zawaluhu binaumin qaidin mumakinin mak'adahu ay alyaihi min maqorrihi wa inistadala bi lima lauzala sakoto. Khalas.
Kemudian dikatakan di sini wasali suha utawi kaping telune nawakidul wudu iku mashu farji adamien gepok farjine anak Adam. Yang ketiga daripada batalnya wudu itu adalah yaitu menyentuh farjinya anak Adam. Jadi menyentuh farjinya manusia itu membatalkan wudu. Bagaimana kalau menyentuh farjinya tidak manusia, misalnya jin? Maka di dalam kitab I'anatut Thalibin menyentuh farjinya jin, kalau memang dia bisa menyentuh dan itu yakin jin, maka wudunya termasuk batal. Seperti itu. Wala nakodo masu farjil bahimati la yang tagidul wudu. Kemudian dikatakan bahwa ketika ada orang menyentuh alat kelaminnya hewan maka tidak batal. Jadi kalau menyentuh alat kelaminnya hewan, ayam, kambing maka tidak batal. Tapi kalau jin maka menurut pendapat yang muktamad itu adalah batal seperti itu. Kalau yang disentuh itu adalah berupa jin. Kemudian sawaon kana min nafsi au min ghairi. Baik yang disentuh itu adalah alat kelaminnya sendiri atau alat kelaminnya orang lain. Au mahalikatihi atau walaupun alat kelaminnya itu sudah terpotong. Ada orang di jalan nemu ada orang kecelakaan, alat kelaminnya terpotong kemudian kita sentuh. Ada orang menyentuh, kalau dia sudah wudu maka batal wudunya walaupun sudah terpotong. Walau limayitin, walaupun itu alat kelaminnya mayit. Walaupun itu alat kelaminnya mayit maka batal wudunya. Jadi ada orang menyentuh alat kelaminnya mayit ya batal wudunya. Au sohirin, walaupun anak kecil. Walaupun kita menyentuh alat kelaminnya anak kecil maka batal seperti itu. Kubulan kana alfarju au tuburon, baik itu adalah zakar maupun tempat keluarnya buang air besar. Mutaswilan au makutuan, baik masih nyambung maupun telah terputus. Illa makuti afil khitan, kecuali sesuatu yang telah dilepas daripada khitan maka tidak termasuk membatalkan wudu seperti itu. Kulfah itu kalau disentuh nggak membatalkan wudu kulfah. Ada orang mati belum disunat, bagaimana hukumnya? Ada orang mati belum disunat, bagaimana hukumnya? Maka diperinci. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj, maka orang yang dia itu mati belum disunat maka tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Bolehkah disunat? Maka menurut Imam Abdurrahman Ba'alawi tidak boleh disunat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bagaimana? Ya sudah langsung dimakamkan saja. Ini menurut pendapat Imam Romli. Tapi saya merekomendasikan kita mengikuti pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Qaul Mu'tamadnya. Pengarang kitab Tuhfah ini mengatakan bahwa ketika ada orang belum disunat kemudian mati, maka dia dia ditayamumi, karena menurut beliau laulam tudroku kullu la tudroku kullu. Andai kan tidak kita bisa mendapatkan memandikan, maka minimal tidak meninggalkan mentayamumi. Andai kan kita tidak memandikan, minimal tidak meninggalkan mentayamumi. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Lah, apakah boleh disolati? Boleh. Lid darurah, boleh tetap disolati karena memang merupakan bentuk daripada darurat di dalam madhab seperti itu. Jadi pendapat kedua ini yang mungkin bisa diambil di masyarakat. Kalau masyarakat nggak disolati sama sekali juga kadang-kadang menjadi masalah, kira-kira begitu. Wanakidu utawi perkara kang batalaki minad duburi multaqil manfaat. Kemudian bagian mana yang membatalkan wudhu seperti itu. Sekarang kami perinci dulu apa pengertian farji, apa pengertian farji bagi laki-laki dan apa pengertian farji bagi perempuan. Seperti itu. Kemudian adzakaru bagi laki-laki min aslihi ila ro'sih. Jadi mulai dari tempat tubuhnya ini misalnya alat kelaminnya laki-laki sampai ke pucuk, ini namanya alat kelamin laki-laki. Batal wudunya kalau kita menyentuh alat kelamin laki-laki ini. Kemudian almar'atu bagi perempuan bagaimana? Fayang tagitu massa multaqai syufraiha min nahiyatil batin la min nahiyatid dhahir wa huwa alladhi alaihi syu. Lah, ketika kita menyentuh duburnya perempuan atau farjinya perempuan, bagian yang tempat berjima itu misalnya, atau tempat buang air besar, buang air kecil, maka wudunya batal. Kemudian halaqatud dubur,
apa namanya, pantat, kalau bahasa Jawanya silit. Silit itu ketika disentuh membatalkan wudu. Maka nul kharij la mayantabiqu indal qiyam min sofahati. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, maka akan kelihatan bolongan. Nah, bolongan ini adalah yang warnanya berbeda, ini adalah namanya dubur. Dubur itu kalau kita sentuh maka membatalkan wudu. Nah, menyentuhnya pakai apa? Bibat minal kafi. Bibat minal kafi. Jadi menyentuhnya tidak sembarangan, bibat minal kafi. Jadi apa pengertian batnul kafi? Batnul kafi itu mayantabiqu inda wad'i batinin ihdal kafaini alal ukhra. Ketika batinul kafi itu apa? Ketika tangan satu ditempelkan kepada tangan satunya lagi, tek, maka bagian yang nggak kelihatan ini namanya batinul kafi. Kalau kita pakai untuk menyentuh daripada alat kelamin tadi, maka batal wudunya. Jadi kalau tidak batal, misalnya ada orang menyentuh alat kelaminnya dengan gini, misalnya ini alat kelamin laki-laki kemudian digini-ginikan, maka nggak batal. Nah ini, misalnya apa namanya, ini alat kelamin laki-laki digini-ginikan, maka nggak batal. Tapi kalau gini batal. Pokoknya pada bagian yang nggak bisa kelihatan itu namanya batinul kaf, maka dalamnya epek-epek, maka itu membatalkan wudu menurut pendapat yang muktamad seperti itu. Kemudian dikatakan di dalam bagaimana kalau kita menyentuh bidher. Bidher itu apa ya? Daging yang tubuh di farjinya wanita. Jadi ada daging yang keluar dari farjinya wanita namanya bidher. Bidher itu apa ya namanya? Klitoris bukan? Bidher itu ya. Bahasa Arabnya bidher. Pokoknya ada daging tubuh itulah pokoknya, nanti tanya guru biologi saja. Bahasa Arabnya al-lahmah az-zaidah fauqa makhrajil baul minal mar'ah. Di dalam kitab dikatakan daging yang tumbuh di bawah tempat pipisnya wanita, itu namanya bidher. Bagaimana hukumnya menyentuh bidher? Bidher ini ada perbedaan pendapat antara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah Al-Lubab dan Al-Lubab, mengatakan la yang takid, tidak batal wudunya kalau kita menyentuh bidher. Sedangkan kalau kita menyentuh bidher menurut Imam Romli hukumnya batal. Jadi kalau ada orang menyentuh bidher menurut Imam Romli itu batal. Itu pun dengan syarat bisyartit tisoliha, dengan syarat memang bidhernya masih nyambung. Jadi kalau ada wanita sudah disunat, itu bidhernya sudah disunat, tek, jatuh, nah kita sentuh nggak batal, karena sentuh nggak batal. Beda dengan tadi dakar. Naudzubillah, ada orang dakarnya terpotong gara-gara kecepit misalnya, maka ketika dia jatuh jenengan sentuh batal wudunya. Tapi kalau bidher dipotong kemudian kita sentuh, maka hukumnya tidak batal. Ini masalah bidher. Bidher ini daging yang tumbuh di bagian tempat pipisnya wanita. Kemudian kubulan kanal farju audzubillah. Wa min kubulil mar'ati multaka syufraiha 'alal manfati lama wara'ahuma. Kama hali khitaniha. Na'am yundabul wudu min masinah wil anah. Kalau menyentuh rambut atau anah, menyambut, kalau bahasanya orang Indonesia itu jembut, kalau bahasanya orang Malaysia saya nggak tahu. Rambut yang tumbuh di antara pubis ya itu. Mungkin di Malaysia paham pubis, ini saya nggak tahu. Ya, menyentuh anah atau rambut yang ada di sekitar alat kelamin itu sunnahnya yundabu. Yundabu itu berarti kesunatan yang mana dianjurkan kalau kita menyentuhnya berwudu seperti itu. Tapi tidak membatalkan. Menyentuh rambutnya tidak batal. Wa batinal alyahi, dan menyentuh daripada dalamnya bokong. Menyentuh bokong ini sunnahnya berwudu. Habis nyentuh bokong sunnahnya berwudu. Wal unsayaini, dan menyentuh apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kontol itu apa? Kontol itu apa? Kontol. Penis ya, menyentuh penis itu juga tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan untuk berwudu, tapi tidak batal. Jadi kalau menyentuh dua telur testis, kalau menyentuh dua telur kita itu tidak batal, tapi disunnahkan berwudu seperti itu. Kemudian
Termasuk disunahkan untuk berwudu ketika kita menyentuh pupu kita atau menyentuh pada bagian yang kira-kira menjadikan timbulnya syahwat lah, kira-kira begitu. Lah, menyentuh anak kecil itu tidak batal. Menyentuh anak kecil itu tidak batal. Ya asalkan bukan menyentuh pada alat kelaminnya ya. Menyentuh anak kecil tidak batal kecuali kalau memang anak kecil itu memang menimbulkan syahwat. Jadi anak kecil itu siapa sih yang menyentuh anak kecil, menyentuh amrod, menyentuh abros, orang yang kena penyakit baros, menyentuh orang Yahudi, itu adalah menyentuh-menyentuh yang disunahkan kita untuk berwudu lagi. Jadi bersentuhan dengan orang kafir itu disunahkan berwudu, tapi tidak batal wudunya. Bersentuhan dengan anak kecil itu disunahkan berwudu, tapi tidak batal wudunya. Anak kecil yang perempuan ya, maksud saya beda jenis. Oke. Kita akan menyampaikan apa perbedaan lamsu dan masu. Lamsu dan masu. Oh ya, sebelum ke sana mungkin perlu kami sampaikan, ini sering juga ya. Jadi memang ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan walau bighairi syahwah, walaupun tidak timbul syahwat, maka batalat wudu'uh, yang takidul wudu', maka batal wudunya. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah dikatakan la yang tagidu illa bisyahwatin au biqasdi syahwah. Menyentuh alat kelamin perempuan, menyentuh perempuan itu tidak batal. Sentuhan kulit laki-laki perempuan dalam mazhab Maliki tidak batal kecuali jika timbul syahwat. Timbul syahwat atau mukodin atau because di syahwat. Wah, saya tak nyentuh perempuan lah, saya pengen timbul syahwatnya, pengen nikmat, batal wudunya. Walaupun akhirnya nggak syahwat, tapi karena dia niat untuk because di syahwat, untuk menghadirkan syahwat, maka batal wudunya. Ya ini. Jadi dalam mazhab Malik itu batal dengan dua syarat, satu syahwat atau pengen syahwat, batal wudunya. Tapi kalau tidak syahwat dan tidak pengen syahwat, maka tidak batal wudunya. Menurut ulama Hanafiyah, la yang tagidu walau bisyahwatin illa bil jima'i. Tidak batal wudunya walaupun ada syahwat kecuali jima. Jadi yang membatalkan wudu di dalam mazhab Imam Malik, Imam Hanafi adalah ketika melakukan senggama laki-laki perempuan. Oke. Kita akan menyampaikan wa idza hasala lamsu sawaun kana ma'aladzatin aula amdan au sahwan au kuriha au kurhan, keliru. Jadi menyentuh bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan di sini itu baik dia itu nikmat syahwat atau tidak, baik sengaja atau tidak, baik dipaksa atau tidak, maka batal wudunya. Walau kana rajulan au mamsusan, walaupun yang disentuh, maka menurut pendapat yang kuat itu tidak batal. Itu batal. Nanti kita akan bahas di dalam Minhaj pada bagian ada muqabil khilaf qawi di sana yang mengatakan memang tidak batal seperti itu. Au kana ahaduma minal jinni, yang satu manusia yang satu jin, maka tetap membatalkan wudu seperti itu. Saya akan menyampaikan bagaimana hukum jin itu ya. Unsa unusiun tazawwaja jinniyah. Kalau ada laki-laki kawin sama jin perempuan, bagaimana hukumnya? Laki-laki manusia kawin dengan jin perempuan, bagaimana hukumnya? Dikatakan ya juzu inda Romli, maka boleh hukumnya menurut Imam Romli. Khilafan Ibnu Hajar, tapi tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ada khilaf di antara para ulama. Amma adapun kalau yang menikah itu jinnya perempuan, maaf keliru. Adapun kalau yang menikah itu manusianya perempuan, jinnya laki-laki, la yajuzu mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Baik Imam Ibn Hajar maupun Imam Romli, kalau dia itu jinnya laki-laki, manusianya perempuan, maka la yajuzu mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Pertanyaannya, apakah bersentuhan dengan jin itu membatalkan wudu? Nah, di sini dilihat. Kalau dia mengikuti pendapat Imam Romli, ya batal wudunya. Tapi kalau dia mengikuti pendapat Imam Ibn Hajar yang mengatakan tidak mengakui jin dalam hal perkawinan, maka tidak batal. Jadi di sini juga diperinci seperti itu.
massa farjal adami aw halaqati dubur indal hanafiyah la yang takid. Kemudian wal akhar minal ings binaun ala syuhatil munakahah lahum. Pengertian mahram itu apa sih mahram? Jadi yang membatalkan wudhu itu bersentuhan dengan orang yang mahram bagi kita. Pengertian mahram itu apa? Man haruma nikahaha li ajli nasabin aw radhain aw musaharah. Orang yang haram kita nikahi karena sebab nasab atau persusuan atau karena sebab perkawinan, maka dia adalah mahram. Lah mahram di sini nanti kita akan perinci ada mu'abbad dan ada mu'aqqad. Khalas. Kita fokus kepada yang mu'abbad. Golongan-golongan yang kami sebutkan nanti adalah golongan yang haram dinikah untuk selamanya. Satu, karena sebab nasab. Yang pertama adalah ibu dan ibunya ibu dan seterusnya sampai seterusnya. Maka ibunya ibu dan seterusnya itu adalah haram untuk dinikahi. Al-bins, anak perempuan kita, anaknya anak perempuan, anaknya anak perut, terus sampai hari kiamat haram dinikahi. Kemudian ammah itu bibi dari bapak. Saya punya bapak saya itu punya adik perempuan, itu bibi, maka haram dinikahi untuk selamanya. Kholah itu adalah bibi dari ibu. Saya punya ibu, saya punya umi, ibu saya punya saudara perempuan kandung atau li'ab, maka dia haram untuk dinikahi selamanya. Kemudian bintul anak perempuannya saudara laki-laki. Saya punya adik saya punya anak perempuan, maka haram saya nikahi untuk selamanya. Kemudian bintul saya punya saudara perempuan saya punya anak perempuan, maka itu namanya bintul haram dinikahi untuk selamanya. Nah, orang-orang ini kalau sentuhan sama kita tidak batal wudunya. Paham ya? Oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah rodok. Rodok itu adalah persusuan. Nah, wanita persusuan itu tidak boleh kita nikahi. Syaratnya rodok itu apa? Satu, umurnya belum 2 tahun. Kita akan menyampaikan dalam mazhab Syafi'i saja ya. Karena nanti ada dalam mazhab yang lain, ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Ada khilaf itu di dalam kitab Rahmatul Ummah. Oke, dalam mazhab Syafi'i 2 tahun. Umurnya belum 2 tahun. Yang kedua, 5 kali kecerotan, di mana 5 kali kecerotan itu adalah mukni, mengenyangkan bagi bayi. Nah, 2 bit mengenyangkan itu apa? Ketika melepaskan sendiri. Misalnya apa? Ada bayi fulan ini menyusu kepada seorang perempuan. Oke. Nah, perempuan yang disusui ini, kemudian dia menyusu, kemudian kenyang. Kenyang itu dilepas sendiri, bukan kok kalau sedang nyusu, sudah. Lah ini belum dihitung 1 kali. 1 kali itu kalau kemudian nyusu, kemudian dia lepas sendiri, itu 1 kali. 5 kali seperti itu, maka dia menjadi rodok. Wanita tersebut seperti ibunya, haram dinikahi. Ibunya wanita tersebut haram dinikahi seperti itu. Kemudian anak perempuannya wanita tersebut haram dinikahi. Dan seterusnya sebagaimana di dalam nasab tadi. Kemudian yang berikutnya musoharoh. Apa musoharoh itu? Musoharoh itu adalah sebab perkawinan. Orang-orang musoharoh ini haram dinikahi. 1, zaujah tul'ab wa in ala. Yaitu istrinya bapak itu haram dinikahi. Misalnya ada orang punya bapak, bapaknya punya istri, istrinya banyak. Maka seluruh istrinya bapak ini haram dinikahi sama kita untuk selamanya. Yang kedua adalah zaujatul ibn wa in ala. Istrinya anak wa in asfala. Keliru saya. Wa in asfal. Istrinya anak itu haram dinikahi. Misalnya ada orang punya anak, anaknya istrinya 4, maka semua istrinya itu setelah dijima maka haram dinikahi. Kemudian ummuz zaujah, ibunya istri. Jadi misalnya saya sama ibunya istri saya, maka haram dinikahi untuk selamanya. Dengan syarat 1, setelah dijima. Misalnya ada orang menikahi wanita, belum disempat istrinya dijima, langsung dicerai, maka dia masih boleh menikah dengan ibunya. Jadi haram itu setelah dijima, seperti itu. Tadi haram tadi setelah dijima. Kalau belum dijima maka belum ya. Untuk yang masalah musuharoh perkawinan ini.
Yang keempat adalah bintu zaujah, anak perempuannya istri. Anak perempuan istri haram kita nikahi. Misalnya ada orang si fulan ini menikahi wanita, wanitanya bawa anak perempuan. Bawa anak perempuan. Kalau ibunya sudah kita jima, maka haram dinikahi anaknya. Tapi kalau ibunya baru dinikah, ternyata anaknya cantik, cerai, anaknya tetap boleh dinikahi. Seperti itu. Nah, yang penting belum dijima. Kalau sudah dijima, maka batal wudunya, seperti itu. Bon. Kemudian kami akan menyampaikan bahwa batalnya wudu itu ketika bersentuhan kulit dengan kulit. Laki-laki sentuhan dengan perempuan, kulit dengan kulit. Bagaimana kalau yang disentuh itu bukan kulit dengan kulit? Misalnya, wal haqqu bil basyarah lahmal asnan. Wa ulhiqa bil basyarah lahmal asnan. Misalnya kita pengen bersentuhan dengan gigi. Kita nyentuh giginya istri, maka nggak batal. Sebentar. Kok sampai sini ke susu tadi ya? Istri batal nggak istri? Istri ini masuk nggak ke dalam golongan ini? Nggak masuk. Karena nggak masuk, maka istri itu kalau kita sentuh maka membatalkan wudu. So, pengertian mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Lah istri bagaimana? Lah istri itu jelas jadi istri kita, berarti kan boleh kita nikahi. Berarti sentuhan dengan istri juga membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa mahram itu, ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu haram kita nikahi untuk selamanya. Lah, mahram mu'abbad itu satu, tidak boleh kita nikahi. Dua, boleh berduaan dengan kita. Wa yajuzu khulwah ma'ana, boleh berduaan kita. Gonceng-goncengan boleh. Ya, boleh omong-omongan, dan kita boleh melihat auratnya ma baina surah wa rukbah. Kecuali antara pusat dan lutut, kita boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah boleh as-safar ma'i. As-safar ma'ana. Berjalan-jalan berduaan boleh. Ini. Tapi tidak boleh dinikahi untuk selamanya. Nah, sedangkan di dalam bab ini ada musyawarah yang mana dia itu mahram tapi hanya mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu apa? Dia haram dinikahi tapi untuk sementara saja. Contohnya siapa? Ipar. Misalnya ada orang punya istri, istrinya punya adik atau punya mbak. Ini ipar. Nah, ipar ini haram dinikahi tapi sementara. Maka di dalam ilmu fikih namanya mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu wanita yang haram dinikahi tapi sementara. Nah, termasuk ammatuz zaujah. Buliknya istri dari bapak atau buliknya istri dari ibu. Kholatuz zaujah. Maka tidak boleh kita nikahi untuk sementara. Lah kenapa? Karena kalau di dalam kitab kalau istrinya nanti meninggal, maka boleh kita menikahi adiknya atau mbaknya atau buliknya boleh. Nah, hukum mahram mu'aqqad itu sebagai berikut. 1, kita tidak boleh menikahi beliau. 2, kita tidak boleh melihat beliau sebagaimana tidak boleh melihat wanita lain tanpa ada sebab. Jadi nggak boleh sama iparnya saling memandang, haram hukumnya. Atau sama buliknya saling memandang, haram hukumnya. Harus menundukkan pandangan mata. Yang berikutnya adalah tidak boleh berduaan. Tidak boleh berduaan, santai, ngobrol nggak boleh. Ya harus di dalam suasana yang ramai tentunya. Tidak boleh hanya berduaan, nyepi nggak boleh, haram. Yang berikutnya adalah tidak boleh bepergian berduaan, nggak boleh. Yang keempat adalah yaitu tidak boleh melihat auratnya sebagaimana wanita lain. Jadi ipar, buliknya istri itu seperti wanita lain di dalam diri kita. Ini yang perlu kami pahami. Sentuhan sama mereka batal wudunya kita ya. Batal wudunya. Oke. Sekarang menuju kepada selain kulit. Berarti apa? Ada rambut, ada gigi. Nah, ada gigi. Maka rambut, gigi itu kalau kita sentuh tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Berbeda halnya kalau ada kulit-kulit di dalam gigi ini, ada kulitnya, kita sentuh, batal wudunya. Kemudian lisan, menyentuh lisannya istri atau wanita ya, tadi selain tadi batal. Kemudian batinu ainin, bagaimana hukumnya menyentuh kelopak mata yang dalam itu? Apakah menyentuh kelopak mata membatalkan wudu? Ada perempuan, kita sentuh kelopak matanya, batal nggak wudunya? Ada khilaf. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan batal. Jadi menyentuh kelopak mata itu batal.
Sedangkan Imam Romli mengatakan tidak batal. Jadi menyentuh kelopak mata menurut Imam Romli nggak batal. Kemudian wakulu lahmin zahirin, dan setiap daging yang keluar itu nggak batal. Jadi misalnya ada orang luka, kemudian dagingnya disentuh nggak batal menurut Imam Romli. Imam Ibnu Hajar batal. Jadi dagingnya keluar gitu karena kecelakaan, naudzubillah, maka batal menurut Imam Ibnu Hajar, tapi Imam Romli tidak batal. Kemudian bagaimana menyentuh dalamnya hidung? Dalamnya hidung ini batal nggak menyentuh? Menurut Imam Asy-Syarqawi, menurut Imam Romli tidak batal menyentuh dalamnya hidung. Imam Romli nggak batal. Sedangkan Imam Syarqawi di dalam kitab Hasya Asy-Syarqawi dan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, menurut Imam Ibnu Hajar, menyentuh dalamnya hidung ini membatalkan wudu, seperti itu. Laukana hunaka mahramiyah walih tak walangeten. Ini ada kasus begini. Dulu sampean itu, dulu kamu ya. Dulu ibu itu pernah membawa kamu ke satu kota. Di kota itu ibu itu menyusukan kamu ke salah satu perempuan di sana. Atau salah satulah misalnya. Ya, siapa Bu? Lupa, ibu itu lupa. Maka kalau kamu ke sana, maka hati-hati kalau cari istri. Jangan-jangan itu mahramnya kamu karena sebab rodok. Atau jangan-jangan di sana itu yang kamu sentuh itu ibu kamu rodok sehingga kamu nggak batal. Nah, bagaimana hukumnya? Kita lihat. Kalau jumlah yang menyusui dia dengan jumlah yang tidak menyusui itu sama, maka nggak batal. Tapi kalau jumlah yang menyusui lebih banyak daripada yang tidak menyusui, maka batal wudunya. Semuanya batal. Misalnya begini. Kamu itu dulu ketika masih kecil pernah disusui ibu-ibu di desa Purwosari, jumlahnya 50 orang. Ternyata di Purwosari itu hanya ada 99. Berarti yang tidak menyusui 49. Yang tidak menyusui lebih sedikit daripada yang menyusui. Berarti bagaimana? Maka orang ini haram menikah dengan siapapun wanita di tempat tersebut. Karena semuanya dianggap rodok. Dan haram menikah dengan anak perempuan siapapun yang ada di tempat tersebut. Karena lebih banyak yang disusui daripada yang tidak menyusui. Tapi kalau sama draw 50-50, maka dianggap semuanya bukan mahramnya. Ya, seperti itu. Ini di dalam kitab dibahas. Begitu juga sentuhan. Wah, katanya ibu itu 50 yang menyusui, ternyata kakaknya di sini itu perempuannya jumlahnya 99. Berarti apa? Dianggap semuanya mahram. Berarti apa? Kalau sentuhan dengan seluruh ibu-ibu di desa Purwosari nggak batal wudunya. Jadi kalau draw maka tidak batal, keliru. Kalau draw tidak batal, kemudian kalau lebih sedikit yang tidak menyusui, maka batal wudunya. Misalnya yang menyusui 50, yang nggak menyusui 49, maka seluruh wanita tersebut tidak boleh dinikahi, sentuhan tidak batal. Nah, seperti itu, termasuk anaknya. Kemudian apa perbedaan lamsun dan masun? Lamsu dan masu itu ada perbedaannya. Aula mastumun nisa misalnya di dalam. Yang pertama yang tagidul mas dunal mamsus. Jadi yang tagidul lamis wal malmus. Kalau lamsu itu baik yang menyentuh dan disentuh batal. Sentuhan kulit sama kulit itu lamsu, maka batal. Sentuh ya disentuh maupun yang disentuh. Yang menyentuh dan disentuh. Sedangkan masu enggak. Ada orang alat kelaminnya disentuh. Misalnya si A menyentuh alat kelaminnya si B, sama-sama laki-laki, maka yang disentuh nggak batal. Yang kedua adalah khos bibatinil kaf, yang tagitu bilawi jami al-basyarat. Kalau lamsu itu menyentuhnya terserah. Nah, tapi kalau masu itu menyentuhnya harus pakai kaf, batinil kaf. Jadi kalau ada orang masu menyentuh alat kelamin kok pakai pinggir-pinggirnya ini atau pakai belakangnya, maka nggak batal. Tapi kalau lamsu batal semuanya. Menyentuh bahkan kulitnya tangan batal. Yang ketiga la yushtaratu biikhtilafil jinsi. Kalau lamsu itu harus 2 orang atau lebih. Kalau masu itu cukup 1 orang. Misalnya saya menyentuh alat kelamin saya sendiri, batal wudunya. La yushtaratu bulughu hadis syahwa yushtaratu bulughu hadis syahwa. Kalau masu itu tidak harus sudah syahwat. Misalnya ada orang menyentuh alat kelaminnya anak kecil.
Ada orang menyentuh alat kelaminnya anak kecil, batal wudunya. Walaupun dia baru lahir, batal wudunya. Tapi kalau menyentuh kulitnya anak kecil, selama dia itu la yashtahi inda tiba'i salimah, maka la yantaqid wudu. Jadi begini. Ada orang menyentuh alat kelaminnya anak kecil. Menyentuh alat kelaminnya anak kecil. Ada orang menyentuh kulitnya anak kecil, enggak alat kelaminnya, menyentuh kulit. Ternyata menurut dia, anak kecil yang masih bayi itu menimbulkan syahwat, batal wudunya. Jadi dawabit batal itu ketika dia balik atau belum balik, tapi yashtahi inda tiba'i salimah. Umumnya anak sekecil itu umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah cantik. Waduh, kalau disentuh batal, bisa menimbulkan syahwat, maka batal menyentuhnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah syaratu adamal mahramiyah, syaratu adamal mahramiyah. Kalau ya masuk itu tidak memandang mahram enggak mahram, siapapun kalau menyentuh alat kelamin batal. Kalau lamsu itu memandang mahram atau tidak mahram, seperti tadi kami sampaikan. Kemudian kalau masuk itu al-udwul munfasil yang taqidu in baqiyasmuh. Allah yang taqidu inda bin Hajar wa yang taqidu inda Romli. So, kalau ada orang menyentuh alat kelamin yang ditemukan di jalan, terpotong, ada alat kelaminnya laki-laki terpotong di jalan, disentuh, maka tetap batal kalau masih ada namanya. Misalnya, oh ini alat kelamin laki-laki, batal. Tapi kalau nggak ada namanya, karena sudah rusak, nggak ada namanya, maka menyentuhnya tidak batal. Kemudian kalau lamsu la yantaqidu inda bin Hajar wa yantaqidu inda Romli. Yakunu min syakhsin wahidin la budda min syakhsaini fa aksar. Yakhtasu bil farji la yakhtasu bil farji. Kalau masu itu hanya pada farji, kalau lamsu itu boleh ghairul farji, selain farji, seperti itu. Ini yang berhubungan dengan masu dan lamsu. Wa talafudulan talafud bi maksiatin kelawan niat maksiat wa ghadabin lan nesu. Jadi kalau ada orang marah, menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang marah itu disunahkan berwudu. Habis marah berwudu dulu. Kemudian wa hamli mayitin lan gendong mayit wa masihi lan gepok mayit. Jadi nyentuh mayit atau gendong mayit, ngangkat mayit itu disunahkan berwudu. Disunahkan untuk berwudu seperti itu. Wa qasidufrin wa syaribin, wa qasidufrin lan motong kuku, wa syaribin lan bringos. Jadi di dalam kitab ini dikatakan orang yang motong kuku dan motong bringos itu disunahkan untuk melakukan yaitu wudu, seperti itu. Orang yang motong kuku dan motong bringos disunahkan untuk berwudu. Kita habis nyukur bringos atau motong kuku, maka sunnah untuk berwudu. Wahal kirok sih, cukur rambut, habis cukur rambut sunahnya berwudu. Wa kharajalan jabaake bi adamin kelawan anak Adam apa farjul bahimati, farjine kewan. Kalau menyentuh farjinya hewan maka enggak batal. Itla yustaha, kecuali kalau tidak menimbulkan syahwat. Ada orang menyentuh bokok, menyentuh farjinya kambing, syahwat, batal wudunya. Waman sama wamin sama jazan nadharu ilaihi, maka diperbolehkan kita memandang farjinya hewan kalau tidak menimbulkan syahwat. Ada orang kok melihat farjinya hewan kok syahwat, maka tidak boleh melihatnya, haram hukumnya. Memandang amrot juga nggak boleh. Amrot itu orang yang wajahnya laki-laki tapi seperti perempuan. Jadi laki-laki tapi nggak punya jenggot, nggak punya bringos, pokoknya kayak perempuan, manis. Maka amrot itu tidak boleh dipandang walaupun sesama laki-laki. Walaupun sama laki-laki nggak boleh. Makanya di pondok itu kalau ada amrot atau kalau bahasa kerennya meril, maka itu hendaknya disendirikan. Bagaimana kalau ada orang yang yughayyirul khilqah? Ada orang merubah alat kelaminnya. Jadi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Kabir Ar-Razi dan beberapa kitab yang lain, kitab Hasya' Bujairah al-Khatib, orang yang merubah alat kelaminnya laki-laki jadi perempuan, maka baqaun ala asliyati, maka dia itu dianggap hukumnya seperti hukum yang pertama.
Misalnya ada orang namanya Fatih. Fatih ini kemudian merubah alat kelaminnya sehingga dia itu yang awalnya alat kelaminnya laki-laki jadi dioperasi jadi perempuan, seperti itu. Maka dia itu dianggap membatalkan wudhu, seperti itu. Dia itu seperti laki-laki hukumnya. Nah, walaupun kalau dia merubah operasi wajah sampai kemudian menimbulkan syahwat, maka dia dihukumi seperti halnya Amrod tadi, yaitu seperti laki-laki yang menimbulkan syahwat. Bagaimana hukumnya? Misalnya si Fatih ini kemudian menjadi tersangka, masuk penjara. Bagaimana hukumnya? Apakah dia di penjara laki-laki atau penjara perempuan? Kalau dia di penjara laki-laki, haram. Karena dia itu nanti akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang lain. Walaupun dia hukumnya seperti laki-laki, menyentuhnya nggak batal. Nah, walaupun dia sudah rambutnya panjang, kemudian pakai lipstik dan lain sebagainya, dan dia tidak boleh juga di penjaranya perempuan. Karena kalau dia di penjaranya perempuan, maka terjadi ikhtilat nanti. Haram hukumnya ikhtilat. Maka dia di mana harus mustaqil, penjaranya harus tersendiri. Penjara khusus untuk laki-laki yang seperti perempuan. Oke, sekarang kita akan menyampaikan tentang khunsa muskil. Khunsa itu apa sih khunsa itu? Khunsa atau khunasa di dalam kitab Kifayatur Rohib itu man lahu alatur rojul wan nisa wa au laisa lahu alatur rojul wan nisa atau au yushabbih. Orang yang punya alat kelamin laki-laki dan perempuan sama-sama berfungsi ya, sama-sama berfungsi. Maaf keliru, sama-sama berfungsi. Atau dia itu tidak punya alatnya laki-laki dan perempuan. Atau punya alatnya laki-laki dan perempuan tapi nggak mirip alatnya laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada 32 bit ini. Nah, kalau dia punya alatnya laki-laki dan perempuan, maka setiap apapun yang dia lakukan maka tergantung. Dia itu lebih condong mana? Tanya, kamu itu suka laki-laki itu suka perempuan? Oh, saya suka laki-laki. Berarti dia dihukumi seperti perempuan. Sholatnya seperti perempuan. Kamu suka laki-laki atau perempuan? Oh, saya suka perempuan. Berarti dia kayak laki-laki, sholatnya kayak laki-laki. Hukumnya seperti laki-laki. Jadi dilihat kecondongan daripada dua alat kelaminnya tadi. Oke, sekarang kalau ini kan khunsanya jelas. Dia condong laki-laki atau perempuan. Sekarang kalau nggak condong sama sekali, muskil. Khunsa muskil. Nggak condong sama sekali, bagaimana? Nah, ada orang alat kelaminnya itu nggak seperti laki-laki, nggak seperti perempuan, maka diperinci. Kalau alat kelamin tersebut itu asli sejak lahir, nggak seperti farji, nggak seperti daka, nggak seperti farji, maka yang target, maka setiap apapun yang keluar dari dua lubang itu maka batal wudunya. Kami ingin menyampaikan ini kembali kepada poin pertama tadi. Yang kedua adalah arid. Kalau itu misalnya ada orang punya dua alat kelamin, yang satu zakar, yang satu farji, tapi nggak berfungsi semuanya, maka seperti tadi hukum munsat arid tadi, orang yang alat kelaminnya kemudian buntet, kemudian dia membuat alat kelamin buatan, membuat penis buatan, maka dilihat kalau di atas pusar maka nggak batal wudunya kalau keluar dari situ, maka yushabbihu bil qai', maka disamakan dengan mutah-mutahan. Tapi kalau keluarnya itu adalah tahta surah, di bawahnya udel, di bawahnya pusar, maka batal wudunya menurut pendapat yang muktamad di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Saya selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man masa manutai sapane wa ikum masa gepok sapa man farjahu ing farjine man, wa fi riwayatin man masa manutai sapane wa ikum masa gepok sapa man dzakaron falyatawaddo wa batnul kafi wa batinur rahataini. Wa rabiuha utawi kaping papate nawakidul wudu iku talaqiya basyarate rajulin wa unsa. Ketetemune kulite wong lanang wa unsa lan wong wadon. Walau bila syahwatin lan senajan ora ana syahwat. Wa ing kana lamun ana apa ahadu masalah sijine apa dzakar lan unsa iku mukrohan den peksa au maitan utawa mayit. Kalau yang disentuh itu mayit tetap batal.
Jadi kalau yang disentuh mayit tetap batal. Tapi mayitnya tidak batal, mayit itu tidak batal. Jadi mayit itu habis wudhu, habis mandi, disentuh sama laki-laki lain atau perempuan lain, maka tidak batal. Lakin tapi ini la yang tagidul wudhu mayit. Wal muradu tawi murabil basyarati huna ghairu sya'ri wasini wadufri. Yang dimaksud dengan kulit itu selain rambut, kuku, dan gigi. Qalahu syaikhuna wa ghairu batinul aini wa dzalika liqauli ta'ala aw lamastumun nisa. Seperti itu. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan membatalkan wudu. Walayar tafiulan ora ngilang apa yakinu wuduin, yakini wudu aw hadasin bidun nididdi. Jadi kalau ada orang habis berwudu, aduh, tadi saya itu batal wudunya apa tidak ya? Ragu-ragu apakah batal wudunya atau tidak. Maka hukumnya adalah bagiyah soro ala bagiyat bagiyatu ala tuharoti, maka dia tetap dianggap wudunya tidak batal. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan batalnya wudu. Semoga bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Oke, di sini ada satu pertanyaan dari Malaysia. Apakah tidur seseorang yang posisi dalam keadaan duduk tidak batal wudunya? Saya kurang jelas, Kiai. Oke, jadi begini. Orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal wudunya dengan empat syarat. Satu, badannya itu ideal. Ideal itu nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Nah, dua bednya ideal itu apa? Ketika dia duduk, maka dua pantatnya itu bisa menutup lubang kentutnya, bisa menutup lubang keluarnya kentut. Maka itu namanya mu'tadil. Jadi kalau kita bisa tahu mu'tadil dari mana? Ya orang itu sendiri yang tahu. Kalau dia merasa duduk seperti ini, pantatnya bisa menutup bagian keluarnya kentut, maka itu namanya mu'tadil. Yang kedua adalah dia duduknya itu pantatnya menyentuh bumi. Kalau duduknya terlentang, maka batal wudunya. Yang ketiga adalah dia duduknya itu ketika bangun, maka tetap di tempatnya. Saya duduk di sini tidur, bangun ke sana tetap di tempatnya. Kalau bangunnya ternyata pindah tempat, maka batal wudunya. Yang keempat, ketika dia bangun, maka tidak ada orang yang adil mengabarkan bahwa Anda tadi itu adalah buang air kentut. Kalau ada orang yang mengabarkan kentut, maka hukumnya batal wudunya. Ini adalah 4 hal yang menjadi sebab orang yang berwudu itu tidak orang yang tidur itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi, maka wudunya batal seperti itu. Kemudian apakah di WA ada pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, maka demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi keberkahan bagi kita. Kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di sini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.